Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu yang memberikan subscribe tayangan saya terdahulu, juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya waktu itu di tahun sekitar 90-an. Pada saat itu saya lagi bekerja sebagai pengemudi bis kota. Suatu saat di tengah malam yang sunyi, saya mogoklah di perempatan jalan yang ramai. Suatu saat ada sebuah bungkusan besar berisi kembang beraneka warna, juga ada bungkusan uang di situ. Waktu itu dilempar di dekat perempatan tersebut. Waktu itu saya lihat, saya perhatikan, saya ambil bungkusan tersebut karena saya merasa curiga bagaimana bungkusan itu kok tahu-tahu ada di dekat tempat mobil saya mogok tersebut. Setelah itu saya ambil bungkusan dan juga saya ambil semuanya. Datanglah suara yang tahu-tahu seperti benda jatuh di dekat saya. Setelah itu saya lihat seperti boneka yang merengek-rengek minta ampun. Dia bilang, "Kamu ngapain menangis di sini dan kamu minta?" Dia bilang, "Itu jangan kamu ambil. Itu kalau kamu yang ambil, saya selama 40 hari saya tidak bisa makan. Lah kamu itu siapa? Kalau kamu mau lihat saya, coba kamu perhatikan seksama saya itu." Setelah itu saya lihat dengan mata batin, dia berubah wujud besar sekali, seperti rumah yang tingginya beberapa meter. Setelah begitu dia bilang kalau saya itu sebetulnya di sini saya akan cari makan. Saya 1 bulan sudah tidak makan. Saya minta tolong itu kamu buang, biar jatuh di dekat jalan situ, jangan kamu ambil. Kalau kamu ambil, saya tidak bisa makan, karena saya akan memakan siapa yang mengambil uang tersebut. Saya bilang, daripada repot-repot kamu nyari seseorang, nyari orang lain, udah kalau mau makan saya aja kamu makan. Dia bilang, "Saya tidak berani. Kalau kamu tidak mau membuang uang itu, berarti saya selama 40 hari tidak bisa makan. Nah, kalau kamu makannya itu mau makan nasi, makan apa, itu terserah. Ini uang ini kan bisa buat beli nasi. Tapi kalau kamu makan yang lain-lain, yang macam-macam, dan kamu akan mau makan seseorang yang mau mengambil uang ini, ya udah, ini saya yang ngambil." Dia bilang, jangan kamu buang saja uang itu. Saya tidak mau, karena nanti kalau ada yang mengambil jadi sasaran. Maka dari itu udah, biarkan ini saya bawa saja. Terserah, kalau kamu mau mengambil, ini saya yang bawa. Setelah itu dia jatuh dan menangis, minta supaya
itu dikembalikan. Tetapi saya mikir kalau saya buang di situ nanti kasihan yang mengambilnya. Akhirnya saya tanya baik-baik, sebetulnya kamu itu kalau mau mencari jangan di sini dan jangan mengganggu orang lain. Kalau kamu mengganggu orang lain, suatu saat kamu akan disiksa juga sama orang lain. Mendingan kamu kembali pulang saja, terserah kamu nanti dikasih makan apa, itu tergantung sama tuan kamu. Jadi kamu tidak boleh sembarangan mengambil makanan di sini. Terus bagaimana ini saya, lah kamu dulu ngambilnya dari mana? Dia bilang saya dulu hidup di suatu hutan yang lebat, di mana tempat tersebut dekat pantai, dan pantai tersebut memang masih rimbun waktu itu. Jadi saya tinggal di sono, ada suatu kerajaan yang mana kerajaan di situ dihuni oleh raksasa yang namanya Buto Ijo yang selalu ada di sana. Jadi saya di sono udah ada kerajaannya sendiri dan saya sudah, ya kamu bagaimana kalau sekarang kamu di kota, ini kan repot, kamu saya tangkap, saya lemparkan saja ke tempat kamu. Dia meraung-raung nangis, dia daripada kamu nanti mengganggu, udah kamu saya lempar saja ke tempat asal kamu, di mana kamu asalnya dari hutan, kembalilah ke hutan. Asalmu dari angin, kembali ke angin. Asalmu dari tempat yang dekat pantai, kamu harus kembali di sana. Kamu saya ikat dulu dan kamu akan saya lempar ke sana. Saya minta jangan dilempar ke sana, saya karena kasihan nanti orang yang membawa saya tidak bisa melihat kamu berbuat seenaknya di tempat jalan ini karena saya setiap hari lewat di sini. Akhirnya saya ikat dan saya lempar. Saya buanglah dengan kembang tadi. Saya lempar, saya bilang, kamu asal kamu dari pantai dan di hutan, di mana tempat kamu harus kembali ke sana. Saya lemparlah bunga tadi, dan bunga tadi saya lempar tidak tahu jatuhnya di mana, tetapi dalam hati saya bilang kamu harus kembali ke asal kamu. Asal kamu dari pinggir pantai, ya kembali ke pantai. Asal kamu tempatnya di hutan, kembalilah kamu di hutan. Kamu saya lempar, kamu jatuh bersama angin dan bunga ini. Jadi setelah saya buang tersebut, tidak lama mobil yang tadinya saya bawa, mobil mogok tadi, terus datanglah dari tukang teknik untuk memperbaiki mobil saya tersebut. Setelah saya selesai, kembalilah saya ke pool. Setelah sampai di sana, saya dimintai tanya kenapa ini mobil kok kelihatannya kerusakannya sepele tetapi kok sulit diperbaiki. Saya terus menceritakan pengalaman saya tadi. Setelah itu baru mengerti bahwa mobil tersebut sebetulnya ada yang mengganjal. Secara tidak langsung
tahu-tahu mobil tersebut mogok dan macet di tempat tersebut. Demikianlah pengalaman saya masalah ketemu dengan buto hijau yang berada di perempatan lampu merah di Jakarta waktu itu. Semoga tayangan saya ini bermanfaat bagi saudara ibu-ibu yang mengikuti tayangan saya ini. Dan jangan lupa berikan subscribe, komen, dan loncengnya. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Amin.